sesuai kebutuhan masing-masing biar listriknya nggak jeglek-jeglek kayak gitu loh, Cak. Yang ada diskon 50% untuk fase 1. Mas Arif silakan. Oke, saya dulu ini. Iya dong. Jadi Cak Kerto, Semuanya. Cak Kerto saya mau kasih kado buat Cak Kerto. Iya. Ya, kadonya, kado listrik ceria. Rumahnya Cak Kerto udah daya berapa Cak Kerto? Saya 900. Lakukan salah satu transaksi itu nanti akan keluar voucher. Voucher untuk proses diskon 50% tambah dayanya di PLN Mobile. Kalau tambah daya untuk butuh berapa voucher? Satu cukup? Satu, nah ini kebutuhan ya. Maaf ya, Iya. orang-orang awam yang tidak pakai mobil PLN 123 itu ketika ke kantor, oh dialihkan ke mobil itu aja, mobil 123 aja, betul nggak? Yang kemarin nitip ke saya gitu ya, halo Electrician, saya sampaikan sekarang ngomong ada beliau-beliaunya di sini ya. Selamat pagi bareng saya Cak Kerto di podcast hari ini dengan teman-teman PLN Mojokerto, dan saya pengen kenalan dulu. Untuk yang pertama saya pengen kenalan dengan Hai Electrician, halo selamat pagi. Yang pertama ada Ibu atau Mbak Lisa Nur Fatmah, ini manajer unit layanan pelanggan pajak. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, yang kedua ada yang namanya Mas Reci Novriadi TA, manajer unit layanan pelanggan Mojokerto. Selamat pagi. Pagi. Oke, sehat ya, Mas Reci? Alhamdulillah. Oke, yang terakhir ini adalah anggota dewan dulu. Ya, tapi sekarang di PLN ada Mas Arif Nugrahanto, manajer unit layanan pelanggan dari Mojosari. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak Kerto. Ya. Perkenalkan saya Arif dari Mojosari. Oke. Untuk masyarakat Mojosari. Yes, dan tema kita adalah tentang sambut Hari Pelanggan Nasional dengan culture atau kado listrik ceria. Dan untuk yang sekarang lagi nonton YouTube kita di Wika Media, kalian juga nanti bisa lihat live streamingnya kita di wika.media ya. TikTok kita sudah kita mulai on untuk saat ini. Dan untuk pertanyaan pertama, saya ke Mbak Lisa dulu ya. Mbak Lisa, ini kan ngomongin soal culture, kado listrik ceria, dan menyambut Hari Pelanggan Nasional. Kapan sebenarnya Hari Pelanggan Nasional, Mbak Lisa? Dan yang kedua, kadonya apa nih? Ya, jadi ini ada kado yang disampaikan dari Cak Kerto itu. Ya, agak keras supaya Kami semangat. ada program ya, program bahwa kado listrik ceria ini untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional, di mana dimulainya tanggal 4 September. 4 September. 4 September, dan promo ini akan berakhir pada tanggal 17 September 2025. Oke. Apa nih yang diberikan kepada Electrician ini? Nah, untuk promonya ini kami memberikan diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu pasar. Oke. Satu pas itu mulai dari daya 450 sampai 5.500 dan bisa tambah daya diskon ini ke 7.700. Oh, gitu. Jadi misalnya Mbak Liza, saya secara teknis ingin tanya ke Mbak Liza, misalnya 450 ingin ke 900 dapat diskon 50%. Ya. Kalau sekarang ini untuk yang 450 ini naiknya diskonnya ke 1.300. 1.300, minimal 1.300 ya? Yeah, Oke. karena untuk yang 900 belum terakomodir. Oh, gitu. Nanti kalau misalnya ini 50% diskonnya Mbak Liza, kalau sudah 1.300, estimasinya per bulannya berapa? Jangan-jangan tambah mahal nanti bayarnya? Nah, ini tergantung pemakaian juga ya. Jadi kalau untuk daya 450 ini adalah tarif subsidi. Sedangkan untuk tarif dan daya 1.300 ini sudah tidak subsidi. Jadi non subsidi. Non subsidi, baik. Tahan dulu Mbak Lisa, saya ke Mas Reci. Mas Reci, ini saya pengen tahu nih, katanya Mas Reci ini kan kalau boleh tahu dari pelanggan Mojokerto, berarti di Ayani ya Mas Reci ya? Ya, benar. Oke. Seberapa banyak peningkatan dari pelanggan atau dari Electrician yang bayarnya telat? Oh, yang bayarnya. Untuk per bulan ini deh,
per bulan ini. Untuk kalau periode Jujur ya Mas Raji ya. untuk periode bulan ini sih belum kan, karena periode jatuh temponya kan di tanggal 20 tiap bulan. Nah, untuk di bulan kemarin memang ada masih beberapa pelanggan yang telat, tapi kan kita ada petugas kita Pak yang selalu mengingatkan terkait tunggakan yang ada di pelanggan. Jadi relatif lah Pak, kalau dibilang ada yang nunggak, ada yang enggak, pasti ada. Cuma ya, dari tim kita selalu sigap untuk mengingatkan. Mas Raji, masih ada nggak sih kerjasama dengan pihak ketiga untuk yang survei untuk prabayar? Listriknya bulan ini habis sekian, biasanya kan ada itu ya Mas Raji ya? Masih ada pihak ketiga? Kalau pihak ketiga yang survei itu untuk yang pasca bayar. Pasca bayar, iya. Nah, itu baca. Masih ada? Masih ada. Oh iya, biasanya kan ada teman-teman pihak ketiga ya, untuk membantu PLN ini ngecek untuk yang listrik pasca bayar ya. Ya, ini lebih enak sebenarnya. Kalau dari kami ya, beberapa netizen atau pelanggan itu ada mengatakan kalau yang pasca bayar itu diutangi pemerintah. Kalau bayar mau nggak mau. Tapi sebenarnya enakan mana Mbak Liza? Pasca bayar atau prabayar untuk listrik itu? Itu sebenarnya tergantung keinginan dan kebutuhan pelanggan ya. Jadi kalau misal prabayar, keuntungan misal rumahnya kosong ya, kosong, kemudian token ini tidak ada expirednya, mau beli misal 100.000 atau berapa dimasukkan, itu akan tetap di situ. Nah, kalau meter pasca bayar ini, nah ini kan setiap bulan itu harus bayarnya kan pakai dulu, kemudian dibayar setiap bulan, yaitu jatuh tempo atau periode pembayarannya tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu tergantung dari pelanggan mau yang prabayar atau yang pasca bayar. Oke, siap. Terima kasih Mbak Liza. Sekarang saatnya saya ke anggota dewan ini ya. Siap. Mas Arif, halo, apa kabar Mojosari? Untuk pelanggannya di sana masih tertib bayarnya? Secara tren bulanan, jadi di Mojosari pelanggan saya itu total ada 105.000 IDPL. Yang pakai pasca atau pelanggan rumahan itu ada sekitar 60.000. Nah, periode tadi kan sudah disampaikan, periode bayar yang pasca ini kan 1 sampai 20 periode bayarnya. Kalau sudah di atas tanggal 20 sebenarnya sudah telat. Kita sudah berhak mutus sebenarnya. Nah, itu yang telat di atas tanggal 21 itu masih belum bayar, itu ada sekitar 18.000 pelanggan. Gitu. Ya masih sekitar trennya masih sekitar itu. Mas Arif, saya pengen tahu kalau di Mojosari itu masih banyak nggak sih yang menggunakan daya 450? 450 di Mojosari masih cukup banyak juga. Cukup banyak kisaran 80%. Memang di Mojosari kan banyak industri ya, terutama di NIP sana kan itu hampir total industri besar-besar. Cuma secara rumahan ya masih 80%. 70 sampai 80%. Untuk ini secara teknis bahwa untuk rumah baru itu harus pasca bayar atau yang prabayar, Mas Arif? Untuk rumah baru permohonan individu dari calon konsumen, calon pelanggan kami bebaskan mau pilih prabayar, token atau pasca bayar yang bulanan itu. Menjadi hak milik mereka ya? Ya, menjadi kewenangan mereka mau daftar apa, karena kita kan sekarang sudah pakai PLN Mobile yang ada di genggaman masing-masing orang, bisa pilih pasca atau prabayar, itu bebas. Makasih Mas Arif. Saya ke Mas Reji, kayaknya santai-santai aja tapi masih deg-degan ini. Mas Reji, PLN Mobile ketika ada, mohon maaf, ada pemadaman misalnya, kita pengen laporan, itu memang harus antri dulu dari yang kita telepon itu, atau bagaimana teknisnya, Mas Reji? Teknisnya ketika memang terjadi gangguan, memang metode pelaporannya kan lewat kontak center bisa 123, lewat PLN Mobile bisa. Nah, lewat PLN Mobile sendiri seperti yang disampaikan Mas Arif tadi ya, Kak Kerto, sangat mudah seperti menggenggam, karena namanya HP sekarang kan sudah jadi kebutuhan hidup ya. Jadi ketika padam memang kita lihat juga Pak, padamnya itu meluas atau enggak. Kalau memang meluas, memang ada antrian, tapi antrian itu pasti dari teman-teman petugas yang ada di lapangan menghubungi untuk menginfokan
menunggu sedikit lebih lama, nanti diberikan waktu jam berapa untuk didatangi, karena namanya gangguan pasti banyak ya Pak. Jadi mau nggak mau ya pasti petugas untuk inisiatif pertama kali untuk menghubungi dulu pelanggan, mungkin itu. Oke. Itu kalau misalnya pelanggan, ada pemadaman yang secara tiba-tiba. Ini saya juga waktu nongkrong sama teman-teman ya, karena kebetulan saya itu biasanya host. Jadi, Fer, aku titip pertanyaan. Oh, jangan saya yang jawab, nanti teman-teman PLN aja gitu ya. Mas Reji, ketika ada pemadaman itu ada kategori-kategorinya nggak sih? Atau pas cuaca buruk aja, atau pas dimatikan aja kemuakan Mbak Ferry, tes gitu. Kayak gimana? Ya, kategori pemadaman sendiri ada 2 di PLN, pemadaman terencana dan tidak terencana. Kalau pemadaman terencana sendiri, mungkin Cak Kerto kan sudah gabung di grup besar PLN pasti, pasti diinfokan dari stafnya kami, staf teknik terkait jadwal pemadaman. Nah, yang kita harus pahami untuk elektrizin semua terkait pemadaman tidak terencana. Nah, ini juga kondisi-kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi, cuaca buruk bisa jadi penyebab, pohon banyak roboh ke jaringan listrik. Kedua, binatang biasanya juga Cak. Burung, tupai. Burung itu biasanya burung hantu. Banyak gitu malam hari. Ngapain? Maksudnya mereka yang lagi ngapain gitu? Ya itu makanya saya juga. Tapi mereka nggak setrum ya, Mas? Kesetrum. Oh, iya. Terus yang ketiga mungkin layangan juga bisa jadi penyebab. Oke. Ini karena Mas Reji sudah mulai menggelitik saya dengan layangan, saya ke Mas Arif. Mas Arif, Mojosari, Mojokerto Raya, ini musimnya layangan. Bagaimana solusinya biar teman-teman PLN ini nggak terlalu sibuk dengan jaringan? Gimana solusinya? Oke, Cak Kerto, jadi layangan memang jadi beberapa kali jadi penyebab padam. Mungkin kita pasti sudah melakukan sosialisasi ke kantor desa, kemudian nyebar brosur, kemudian kita juga ada grup dengan pelanggan atau dengan kantor desa, kita share di situ untuk disebarluaskan ke warga. Jadi kita tidak melarang masyarakat bermain layangan ya, cuma harus lebih bijak dalam bermain layangan, tentunya yang jauh dari jaringan, karena ketika layangan jatuh ke jaringan bisa potensi listriknya padam, kemudian bisa berbahaya juga untuk pemainnya itu sendiri. Jadi kita harus menjaga pertama keselamatan masyarakat umum, juga selain itu keselamatan listriknya padam itu yang. Tapi begini Mas Arif, mohon maaf ya, orang kan nggak mau tahu ini urusannya PLN gitu. Contoh, misalnya lampu penerangan jalan mati, PLN ini opo kan gitu ya. Sebenarnya saya pengen, ini sebenarnya setiap podcast kita sudah unggah ini, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang kita coba filter. Saya pengen jawaban sekali lagi dari Mas Arif. Ini kewenangannya siapa? Ini yang pertama. Yang kedua, untuk layangan sudah terrealisasi dengan sosialisasi ke desa-desa dan sebagainya. Dan bagaimana untuk yang kabel semerawut, walaupun itu bukan kabelnya PLN, ada kabel-kabelnya, saya nggak mau sebut, biasanya Telkom, terus WiFi, inisialnya Telkom. Ya betul ya, paling saya WiFi. Tapi orang nggak tahu membedakan antara ini, oh ini kabel Telkom, kabel WiFi, ini kabel PLN, nggak tahu. Bagaimana caranya itu biar rapi gitu? Pertama, kalau menindaklanjuti laporan ya kan pelanggan taunya kabel urusannya PLN, dan saking mudahnya laporan dari PLN Mobile, banyak juga laporan yang masuk, pasti kita tindak lanjuti. Sebentar mungkin ada antrian, tapi setelah itu kan kita cek ke lapangan, cek di lokasi, kalau memang kabelnya kami, langsung kami tindak lanjuti. Cuek kan Mas? Kalau untuk respon ya, respon ke pelanggan dulu jawab, nggak sampai setengah jam itu pasti direspon. Nah, kalau recovery-nya, kalau mungkin nggak banyak gangguan ya, dalam artian maksimal kita 3 jam. 3 jam maksimal recovery kita. Atau tindak lanjuti ke pelanggan yaitu tadi. Kemudian nyambung tadi, kabel, kalau memang misalkan kabel lampu jalan, itu kan bukan kewenangan kami. Petugas kami pasti infokan, tolong dijelaskan ke pelanggan, itu bukan domainnya PLN. Di sisi lain, pelanggan kan feedback ke kami bisanya laporkan ke yang berwenang. Misalkan di sub kita, Pak ini ada laporan dari warga kabel lampunya pedot gitu misalnya. Kemudian kalau untuk membedakan, memang kabelnya PLN pasti berpilin. Berpilin itu apa ya, Cak?
Ini loh, Cak. Melilit-lilit. Melintir, Ya, melilit. melintir, ya. Nah, melilit, Cak. Ya. Melilit itu kabelnya PLN 2 Pasti gitu ya? dipilihin ya. Mas Arief, kalau misalnya ada electrician yang mencoba tahu ada konsleting misalnya, biasanya dijanjikan gitu ya. Itu atau mungkin ada kabel yang menggantung, mereka harus laporannya gimana sih? Foto, lokasinya di mana dan sebagainya supaya ini ada perbaikan dari teman-teman PLN atau gimana? Ya. Jadi kalau untuk laporan, kalau memang pas tahu mungkin kejadiannya masih ada, kadang kan cuma tapi terus hilang. Ya. Tapi kalau masih ada, bisa didokumentasi di PLN Mobile. Laporan melalui PLN Mobile itu mudah sekarang. Jadi tinggal laporan pengaduannya seperti apa, kita foto kondisinya. Kalau mungkin di jalan ada yang kabel yang lewer-lewer itu bisa langsung difoto. Nanti kan di situ sudah ada nomor HP pelanggan. Nah itu kita nanti tindak lanjuti ke situ langsung. Oke. Mas Reci, Siap. ini kan saya tahu ya di Mojokerto Raya itu teman-teman selalu mobile, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil keliling-keliling. Sebenarnya mereka ngawur nggak sih? Oh, sekarang saya mau ke Suko, nggak enak rek, pindah lagi aja ke Gondang lebih adem. Atau ada jadwal tersendiri, Mas Reci? Enggak, regu kita sendiri yang mobile itu untuk penanganan gangguan. Untuk mobil itu ada 2, untuk ULC unit layanan cepat itu sepeda motor itu ada 2. Nah itu pembagiannya itu biasanya ULC itu di daerah perkotaan karena kan jalanan agak sempit masuk ke gang. Nah untuk regu mobil itu biasanya di daerah Suko atau di daerah Jetis karena Jetis juga kan masuk daerah penanganan kita Pak. Jadi pembagiannya memang bisa fleksibel tergantung, cuman memang untuk ULC regu sepeda motor itu di perkotaan. Karena Itu tiap hari mereka jadwalnya? jadwalnya tiap hari. Ada wilayah yang harus mereka datangi? Tidak harus gangguan maksudnya? Tidak harus gangguan. Ya, misalnya pekerjaan mereka memang kalau tidak ada gangguan individu di pelanggan biasanya perabasan juga dilakukan. Perabasan pohon? Pohon. Oke. Yang mendekati jaringan. Karena pekerjaannya 8 kali 24 jam, Cak. Oh, iya. Gajinya berapa itu? Balik saya ketawa. Gajinya ikhlas, Kak. Nah, kalau pohonnya itu tidak boleh ditebang sama pelanggan atau electrician gimana? Nah, kalau memang nggak boleh ditebang nanti kita sosialisasi karena kita lihat juga resikonya nanti. Bisa jadi nanti pemilik pohon yang kesetrum kalau terkena jaringan pohonnya, ya resikonya juga bisa pada meluas ya. Nah, ini edukasi ya, bukan doa ya? edukasi. Nggak tahu mendoakan semoga pelanggannya kesetrum gitu, enggak ya, edukasi. Mbak Lisa, saya pengen tahu nih, ini programnya 4 sampai 17 ya. Ada syarat ketentuan nggak sih untuk pelanggan? Misalnya dia harus bayar dulu 2 juta, nanti oke lah kita kasih 2% gitu, atau gimana? Ya, mungkin ada beberapa syarat ya. Jadi pelanggan ini harus menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 September 2024. Kemudian promo tambah daya ini nanti sistemnya voucher. Nah, syaratnya kalau mau ambil voucher gimana? Nah, ini harus transaksi dulu di PLN Mobile, yaitu transaksi pembelian token minim 1 kali. Kemudian untuk yang pasca bayar itu adalah pembayaran rekening listrik di PLN Mobile. Nah, setelah dilakukan salah satu transaksi itu, nanti akan keluar voucher. Voucher untuk proses diskon 50% tambah dayanya di PLN Mobile. Kalau tambah daya untuk butuh berapa voucher? 1 cukup? 1. Nah, ini kebutuhan ya. Kadang ada pelanggan misal sekarang ini saya butuhnya 1 ya, cuma 1 aja. Suatu saat misal mau tambah daya lagi ketika ada promo, ya dia harus syarat. 1 vouchernya berapa nominalnya? 1 voucher. Nah, ini tadi syaratnya minim 1 transaksi pembelian token. Nanti langsung keluar vouchernya. Voucher itu nanti untuk syarat klaim diskon 50%-nya di proses tambah dayanya. Oh, iya. Jadi nggak ada 1 voucher ini berapa, enggak. Syaratnya transaksi tadi. Oke. Pembayaran biaya penyambungan BP dibayar penuh di muka tanpa cicilan. Maksudnya gimana? Jadi untuk diskon tambah daya 50% ini untuk biaya penyambungan harus dibayar tunai, baik prabayar dan pasca bayar. Kemudian kalau untuk yang pasca bayar itu ada UJL, uang jaminan langganan. Berapa itu biasanya? Nah, tergantung dayanya. Daya misal daya 900 sekitar 60.000 ya. Murah ya? Nah, karena daya 900 itu ya uang jaminan langganannya. Nah, itu bisa diangsur. Diangsur selama 12 kali masuk ke rekening. Iya. Nanti orang lupa gimana? Bisa pengambilan lagi nggak? Lupa
apa yang gimana? Kan nanti otomatis masuk ke rekening untuk UJL-nya karena sudah diangsur ya. Jadi nanti masuk ke rekening antara pemakaian listriknya plus cicilan uang jaminan langganan. Mbak Lisa, saya pengen tanya. Saya misalnya pengen tambah daya, karena program lumayan lah gitu ya. Ternyata saya berubah pikiran, turun lagi deh, bisa kan? Nah, ada syaratnya lagi. Ada syaratnya lagi. Wow, kan bisa. Pelanggan ini kalau sudah menjadi pelanggan diskon 50% tambah daya, dia harus syarat turun dayanya yaitu setahun. Oh, setahun pemakaian baru bisa turun lagi. Misal maksa pelanggannya saya minta turun, nanti pasti tidak bisa. Dalam aplikasi atau dalam prosesnya pasti ada warning bahwa ini harus berlangganan selama 1 tahun. Dasar hukumnya apa sih ketika Mbak Lisa, mohon maaf, orang mungkin dapat subsidi? Kan saya tahu nih ada R1, ada yang biasa gitu ya. Dasarnya dari dinas sosial atau dari dinas lain sih sebenarnya? Atau dari pusat? Dari dinas sosial. Jadi PLN hanya, dari dinas begini boleh gitu ya? Tidak bisa menentukan sendiri maksudnya ya? Syarat pertama adalah kami akan melakukan pengecekan NIK pelanggan. Nah, di aplikasi kami. Nah, ketika kami cek misal beliaunya ini terdaftar di data subsidi. Nah, itu nanti akan kami bisa proses untuk tarif subsidi. Tapi misal NIK-nya itu tidak tercover ya tarif subsidi, dia akan dialihkan ke tarif yang non subsidi seperti itu. Jadi sudah ada warningnya sendiri. Nah, di situ ranah PLN bukan yang menentukan untuk subsidi dan non subsidi. Hanya tinggal asesi aja ya, sesuai dengan data NIK. Mas Rezi, halo. Ini yang dari Ayani, saya akan hajar ini Mas Rezi ya. Mas Rezi, kenapa ini ada pertanyaan kemarin? Mas, itu kan di Ayani ada kantor PLN, tapi kok depannya juga ada mobil bayar listrik gitu. Kenapa nggak jadi satu? Apa memang ada bentrok begitu kok sampai ada di luar pembayarannya? Jadi perlu dipahami dan kami jelaskan kembali, intinya di PLN sekarang tidak menerima pembayaran rekening listrik lagi di kantor kami. Segala jenis pembayaran itu semuanya terpusat melalui banking bank. Jadi misal Cak Kerto, aku kate gawe pasang baru neng omah. Satunya perumahan. Bojoku sing oke. Saya nonton ya. Satu istri saya ya. Iya, misal boleh. Datang ke kantor PLN, ketemu security misalnya di kantor. Cak, aku kate pasang baru, gaya bojoku sing anyar. Oke, diproses sama teman-teman. Nah, di PLN sendiri akan membuatkan register pembayaran, Cak. Nah, register pembayaran itu bisa dibayar di PPOB, kantor pos, Indomaret, lewat mobile banking juga bisa. Jadi simple sekarang, Cak. Jadi PLN nggak ada nerima duit. Jadi kantor kita itu nggak ada duit, Cak. Nggak ada duit sebenarnya. Uangnya lah. Jadi percuma kalau muncul di PLN nggak ada duitnya ya. Jadi itu, Cak. Jadi memang transformasi di PLN sudah seperti itu. Jadi semuanya serba digital sekarang. Mas Rezi, sebenarnya PLN itu ketika ada orang pasang baru itu sama kabel-kabelnya seluruh sampai nyala atau cukup sampai MCB yang satu fase itu atau gimana sih? Ya, kan di peraturan Undang-Undang Ketenaga Listrikan kan sudah jelas ya, Cak Kerto. Batasnya kewenangan PLN dan batas kewenangan pelanggan. Untuk PLN sendiri dari tiang, kabel sampai dengan kW meter dan MCB yang tadi MCB di kW meter. Nah, keluaran kW meter atau MCB yang ada di kW meter itu haknya pelanggan. Sudah ada batas. Ada pertanyaan lagi, saya nggak tahu Mas Arief atau Mas Rezi ya. Ini kalau misalnya ada pelanggan atau electrician, apa itu nama groundnya? Itu nyetrum itu loh. Ini nanti laporannya ke pihak PLN atau ke pihak instalator, Mas Arief? Terkait seperti itu bisa dilaporkan dari lewat PLN Mobile juga bisa. Nanti petugas kami yang mengecek di lokasi nyetrumnya itu dari mana. Kalau memang dari instalasi tadi keluarannya MCB PLN itu berarti kewenangan pelanggan, instalasi milik pelanggan itu yang nanti pelanggan bisa istilahnya bisa cari sendiri instalatir. Bukan ada rekom Mas Arief biasanya. Kalau rekom misalnya ini yang bagus ada sertifikasinya dan sebagainya, ada nggak? Atau terserah sampai lah pokoknya nyala gitu atau gimana? Kan tergantung keselamatan juga ini. Iya, tergantung keselamatan. Jadi kalau dari kami ya pengennya instalatir itu bersertifikat ya, ada sertifikat kompetensi. Kalau di
PLN itu ada Helior sekarang ES ya, Electricity Service. Itu ada anak perusahaan kami yang bisa mengakomodir instalasi pelanggan. Itu petugas-petugasnya bersertifikat di situ. Jadi dari PLN mobil biasanya bisa kita alihkan ke Listriku itu salah satu aplikasi milik anak perusahaan kami itu ES yang bisa menangani instalasi milik pelanggan. Jadi bukan langsung dari PLN kami, sudah bukan kewenangan kami. Tapi tetap harus laporan nggak sih Mas Arif kalau kayak gitu? Kalau ke ES-nya ya harus laporan lagi. Tapi kalau mungkin pelanggan mau cari instalatir sendiri yang mungkin sudah dipercaya, monggo saja. Karena itu kita sudah nggak berhak mengarahkan pun sebenarnya kita nggak ada. Iya. Ini juga kemarin saya berpikir selama hampir semalaman ya sama istri saya sampai ditanya ngapain nggak tidur. Saya mikir gitu loh, kenapa ya kita dari dulu bayar PLN nggak lunas-lunas gitu. Bayar terus setiap bulan ya. Bisa lunasnya itu, Cak? Iya, kalau kita meninggal. Bukan, kalau sudah nggak pakai listrik. Oh, bayar. Jangan dong. Ini kan untuk menerangi seluruh umat gitu ya. Karena jadi kebutuhan pokok sekarang. Iya, kebutuhan pokok ya. Oke, saya tanya ke Mas Arif atau Mas Rezi dulu. Kalau misalnya ini ada mau musim hujan begitu ya. Yeah. Musim hujan itu kan ada beberapa yang karena mungkin sudah dimakan usia kabel-kabelnya. Itu pemakaiannya kalau di di prabayar itu kan ada yang smart ya. Artinya kalau ada misalnya gangguan atau apa kan akan muncul di layar monitor itu ya. Kalau di pasca bayar bisa muncul nggak sih kalau misalnya ada konsleting listrik karena termakan usia di atap rumah yang dari saluran utama itu bisa terdeteksi nggak sih Mas Arif atau Mas Reci? Nah, kalau terkait kabel ya berarti. Iya, kabel yang dari utama ya, dari PLN utama. Kabel dari tiang ya ke kW meter. Nah, itu dari tim kita sebenarnya kan sudah survei juga Pak untuk semua pelanggan. Nah, itu bisa kita deteksi nanti kita kan punya database ya pelanggan ini udah sampai mana dari awal pasang baru sampai dengan sekarang sudah berapa tahun karena kabelnya itu sudah tergaransi sendiri sih dari PLN. Ada lisensinya ya? Kan ada lisensi SNI, LMK juga. Nah itu sebenarnya kalau sudah kepasang ya wes ditinggal sebenarnya. Oh, garansinya gitu. Seperti itu. Tapi dari tim kita juga pasti punya tim yang survei ya, tim inspeksi melihat misalnya memang udah kropos pasti untuk kita usulkan untuk penggantian ataupun dari pelanggan sendiri memang pasti menginfokan karena pelanggan sekarang ini lebih cerdas Kak Berto. Jadi pasti di laporan terkait kabelnya rusak atau seperti apa. Jadi pasti. Permajaan untuk MCB itu berapa tahun sekali sih Mas Arif atau Mas Reci? MCB baik yang pasca atau prabayar? Kalau MCB itu kalau garansi sih 5 tahun ya. Kalau lebih dari itu? Lebih dari itu ya memang kita ada permajaan, cuman permajaannya yang prioritas Pak. Nggak semuanya kita permajaan karena dari PLN sendiri di SPJBTL ya surat perjanjian jual beli tenaga listrik itu kita pasti melakukan pemeliharaan tapi ada skala prioritas. Oh iya. Artinya kalau MC-nya masih baik-baik aja nggak perlu ya? Nggak perlu. Tapi kalau bayarnya lebih mahal perlu ini kayaknya. Dari biasa tiap bulannya gitu ya. Oke. Mbak Liza, saya pengen tanya ke Mbak Liza ini apa ya yang paling keren ya? Ini kan kalau saya tahu manajer unit layanan pelanggan pacet. Di pacet itu masih adakah pelanggan yang 450 dan nggak mau bergeser ke yang karena kebutuhan mungkin? Masih ada nggak sih? Masih banyak nggak? Mungkin sama dengan kayak Mojosari ya. Jadi kalau pacet itu lebih banyak juga subsidi. Subsidi. Jadi mereka pelanggan yang ada di sana itu sudah menikmati untuk tarif subsidi. Nah, kalau memang ada pelanggan sekitar pacet, misal kebutuhannya meningkat, pasti mereka itu akan minta tambah daya. Nah, pas kebetulan seperti ini ada promo diskon 50%, biasanya kami ngecek kalau ada pemakaian jam nyala, pelanggan ini misal di atas 400 jam nyala, nah itu kami akan probing, sosialisasi, nih Bu, pemakaiannya banyak, ayo ikut tambah daya. Nah, seperti itu sesuai kebutuhan. Nah, memang ada beberapa pelanggan itu, enggak Mbak,
saya hanya 450 karena mereka tahu adalah tarif 450 adalah subsidi dan mereka pelanggan ini tidak mau bergeser untuk tarif non subsidi. Oke, ini pertanyaan yang paling bagus dan saya sudah rancang semalam dari satu tahun kepada Mbak Lisa, Mas Reji dan Mas Arif. Katanya kalau ada keluhan orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang awam yang tidak pakai mobil PLN 123 itu ketika ke kantor, oh dialihkan ke mobil itu aja, mobil 123 aja, betul nggak kita? Dalam hal apa? Penanganan gangguan? Gangguan. Datang ke kantor PLN Pacet misalnya, Bu, mau gangguan Bu, misalnya listriknya padam, silakan ke mobil aja, mobil 123, nanti di situ baru kita dibantu. Bener kayak gitu nggak sih Bu? Enggak sih, jadi kami di PLN ini sudah bertransformasi ya, seperti teman-teman tadi sampaikan bahwa kalau memang ada laporan misal pelanggan ini ke kantor, terus beliau-beliaunya nggak punya aplikasi PLN Mobile, nah kami edukasi, ajari Pak untuk laporannya ini bisa langsung lewat PLN Mobile atau call center 123. Jadi kami bantu. Kami bantu edukasi ke pelanggan untuk laporannya semua terpusat di PLN Mobile atau call center 123. Iya, artinya nggak ditangani langsung, Mbak Lisa. Hanya menyarankan supaya PLN Mobile. Di PLN Mobile nanti langsung kami ajari juga Pak, dari cara pengaduannya, karena memang di Pacet ini banyak juga pelanggan yang di pedesaan juga ya. Jadi kami pelan-pelan untuk memberitahukan untuk cara penginputan juga di edukasi. Pasti di sana nanti ketemu juga ada Pak Satpam, ada teman-teman PLN. Nah, kami bantu Pak. Saya pastikan ramah nggak sama Lettergen? Ya insya Allah pasti ramah. Ini warga perhubungan sosial. Iya, takutnya Pak Bagas saja nih ya. Saya kan mewakili orang-orang yang di sana. Pasti ramah karena kami juga di wilayahnya bidang jasa. Iya, oke. Mas Riji, Siap. Mojokerto Kota, apakah masih baik-baik saja dengan seperti yang saya bilang tadi? Masih ada nggak ketika ada pengaduan, mereka datang ke Ayani, kantor Ayani untuk Pak Riji, saya ini ada gangguan nih, gimana nih Pak? Silakan ke PLN Mobile aja, atau gimana? Masih kayak gitu nggak? Ya, tadi seperti disampaikan Mbak Lisa ya, kalau di kota mungkin masyarakatnya kan sudah teredukasi dengan baik ya, pasti laporannya memang banyak lewat PLN Mobile. Nah, ketika memang ada pelanggan memang yang tadi dibilang Mbak Lisa awam terkait aplikasi PLN Mobile ya, dari kita memang sudah kita edukasi juga dan menginstruksikan ke teman-teman baik itu security maupun pegawai untuk menginfokan dan mengedukasi pelanggan yang datang terkait aplikasi PLN Mobile. Karena memang kita harus menginfokan PLN sudah bertransformasi Pak, jadi memang harus serba digital. Mojokerto Kota, oke lah masih bisa dipahami. Halo Mojosari, di mana? Di sana, karena di sana juga banyak dari suku-suku lain, masih keras juga. Ayo Mas Arif. Sama ya, kemarin kebetulan saya juga ketemu, jadi lagi mengawasi teman-teman rabas-rabas gitu kan. Ada orang yang mau laporan terkait padam. Jadi kita sampaikan laporannya lewat PLN Mobile pertama atau telepon. Kalau Bapak ada HP, saya bantu instalkan, saya bantu cara laporan. Jadi biar orangnya itu nggak perlu datang ke kantor, karena kemarin kebetulan kan kebetulan di wilayah itu juga ya, di Ranu Manduro wilayah sana. Kalau ke kantor kami kan jauh, jadi saya cari dulu di lokasi di situ, instalkan dulu, kemudian memasukkan identitas, kemudian identitas, kita pandu, Pak laporannya seperti ini, jenengan nggak usah datang ke kantor, ini sudah kami laporkan, nanti ada nomor HP-nya Bapak, cantumkan di situ, nanti setelah laporan nggak sampai 15 menit itu sudah dihubungi petugas kami. Itu seperti itu. Sebenarnya ada evaluasi nggak sih Mas Arif, Mas Reji atau Mbak Lisa, evaluasi kinerja dari teman-teman misalnya untuk sebulan ini, laporannya lebih banyak ke pemadaman atau terabasan atau seperti apa sih? Tentunya kita pasti mengevaluasi, karena itu kan sudah diborongkan ya pihak ketiga yang penanganan gangguan. Kita tiap bulan juga mengevaluasi, itu tadi lamanya petugas kami merespon pelanggan itu sampai kami evaluasi berapa menit itu. Kemudian ketika sampai ke lokasi
istilahnya kan recovery time itu sampai listriknya pelanggan nyala itu berapa menit. Itu kami target ke petugas, kemudian realisasi petugas itu berapa. Kalau sampai melebihi, kita evaluasi itu kenapa. Atau mungkin pas lagi mungkin cuacanya nggak bagus karena banyak pohon tumbang, jadi mendahulukan keselamatan umum istilahnya, pasti kita evaluasi di situ. Laporan mereka itu, sorry Mas Arif, saya agak lebih maju ke dalam. Pakai foto atau gimana? Maju ya? Iya. Biasanya dari teman-teman petugas? Oke, dari petugas. Setelah ada laporan pelanggan atau electrician? Laporan pelanggan, laporan lewat PLN Mobile, kemudian istilahnya langsung terkirim ke HP petugas. Jadi petugas juga pakai aplikasi. Jadi pakai aplikasi masuk ke situ, ada berapa WO misalkan. Itu mereka kan pilih berdasarkan urutan tentunya ya. Urutan mungkin yang pertama datang ke pelanggan, itu tiap tahapan itu ada dokumentasinya. Mulai dari perjalanan sampai di lokasi, kemudian selesai penanganan gangguannya apa itu ada terdokumentasi sama mereka. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini kepada Mbak Liza, Mas Regi dan Mas Arif ini adalah pelanggan yang kemarin nitip ke saya gitu ya. Halo electrician, saya sampaikan sekarang ngomong ada beliau-beliaunya di sini ya. Ini kalau nyuri listrik bantol istilahnya, entah itu untuk kebaikan umat ya, untuk penerangan jalan kah, untuk apakah, sebenarnya dibenarkan nggak sih, dan apa sanksinya ketika ketahuan dari PLN? Mungkin saya jawab ya, Cak Kerto ya. Ya. Di PLN sendiri memang ada tim P2TL penertiban pemakaian tenaga listrik. Fungsinya tim ini sendiri tujuannya adalah apa ya? Mengedukasi juga pelanggan, terus antisipasi keselamatan ketenaga listrikan, terutama ketika melakukan pencurian yang seperti tadi Cak Kerto bilang. Cuman dari kami ya, kami himbau jangan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena memang selain merugikan negara, merugikan PLN juga ya, terutama karena nggak terukur ya. Pastinya nanti ketika ketahuan dengan tim P2TL ya pasti ada taksus, Pak, tagihan susulan. Tagihan susulan. Jadi bukan denda namanya, tapi taksus. Oh, sanksinya membayar itu ya? Membayar taksus tergantung dari jenis pelanggarannya. Pernah nggak mas-mas mbak-mbak ini lewat jalan raya, ada lampu PJU yang ditutupi karena karenanya bisa merusak tanaman, nanti ditutup gitu, makin nggak jelas gitu loh jalannya. Mbak Liza, malah redup gitu loh, karena tutup semua, katanya ada serangga-serangga yang merusak tanaman. Dibenerkan nggak ini? Nah, itu. Mas Arif, yuk. Kalau dari saya ya, kebetulan saya masuk Mojosari kan tadi tak sampaikan baru April ya. April saya baru April ya, aman berarti ya. Dan ya memang saya ngeliat di jalan, tanya ke rekan saya, kok lampu PJU kok udah ditutupi sih Mas, apa Om? Itu karena infonya kan mengganggu produktivitas jenis tanaman gitu kan. Tertentu tapi ya ini. Ya tertentu. Ya kalau dari kami nggak ada hubungannya dengan itu ya. Itu kan karena yang masang lampu itu kan kewenangannya Dishub. Kalau mungkin Dishubnya sendiri tidak terganggu dengan istilahnya ditutup kan mengurangi apa cahaya ya jadi kurang terangnya nggak merata kan. Saya yang terganggu Mas. Jadi itu kewenangannya Dishub sih, Dishub yang bukan bisa ya? bukan. Ya. Kami cuma menyediakan listriknya. Mbak Liza, monggo. Tambahin aja, memang kalau terkait PJU itu yang juga pernah kita sampaikan ya, pasti pelanggannya kadang nanya udah ikut PLN semua, nah, tapi ranah PJU itu memang ikutnya adalah Dishub. Jadi biasanya kadang pelanggan bisa laporan ke kami, nah pasti kami edukasi bahwa ini adalah ranahnya Dishub. Nah kalau memang ada kendala terkait penerangan atau semacamnya, nah biasanya kami arahkan untuk berkoordinasi sama Dishub. Mbak Liza pernah nggak koordinasi dengan Dishub terkait hal ini? Kalau untuk terkait pemasangan atau PJU ini biasanya kami sering koordinasi. Jadi kadang misal PJU ini mau ada pasang baru atau misal untuk mau tambah daya, nah kami koordinasi. Kemudian cek bersama terkait PJU-nya, kami koordinasi. Ataupun kadang pelanggan komplain terkait PJU ya kami bantu untuk menjembatani. Oke.
Ya, nggak terasa ini sudah hampir 1 jam ya. Kita ngobrol, saking enaknya ya. Ini sudah terbatas dengan waktu. Saya pengen dari Mas Arief dulu, kemudian Mas Regi dan Mbak Liza yang terakhir. Apa yang ingin disampaikan kepada Electrician terkait di Hari Pelanggan Nasional yang ada diskon 50% untuk fase 1 ini? Mas Arief, silakan. Oke, saya dulu ini. Iya dong. Jadi sesuai mungkin tema kita hari ini ya, culture. Kado listrik ceria. Jadi ini kado untuk pelanggan kami satu pas untuk tambah dayanya itu ada diskon 50%. Ini tentunya bukan hanya di Mojosari, bukan hanya di Mojokerto, tapi ini seluruh Indonesia Raya. Jadi bisa dimanfaatkan, silahkan kadonya ini promo culture ini sesuai kebutuhan masing-masing, biar listriknya nggak jeglek-jeglek kayak gitu loh, Cak. Yeah. Terus yang selanjutnya saya nitip ke masyarakat Mojokerto, Electrician di Mojokerto. Pertama, untuk bijak dalam bermain layangan gitu loh, Cak, biar nggak listriknya nggak mati, nggak biarpet gitu kan, karena beberapa penyebab tentunya dari layangan, kemudian dari mungkin pohon, Cak. Ya, jadi kalau mungkin petugas kami Rabas ya. Ya mau izin merabas atau motong itu mohon diizinkan, karena itu bukan semata-mata apa untuk merabas pohon, tapi itu untuk keselamatan semuanya, keselamatan. Gratis ya? Gratis. Ya. Bahkan kalau mungkin ada warga yang pohonnya ada di bawah kabel PLN yang tegangan tinggi itu, misalkan takut mau motong, silahkan hubungi PLN. Ya, siap. Kami bantu motongnya, nggak ada biaya kalau yang seperti itu. Oke. Di bawah kabel. Kalau ada biaya kita foto, kita sampaikan ke Mas Arief ya. Nanti biar dibayar, Cak Kerto. Mas Regi, silakan. Oke, ini ya. Ya, Cak Kerto, semuanya. Cak Kerto saya mau kasih kado buat Cak Kerto. Iya. Ya, kadonya, kado listrik ceria. Rumahnya Cak Kerto udah daya berapa Cak Kerto? Saya 900. Nah, ya tambah daya lah. Ya, nanti saya mau bikin usaha ini ya. Bikin podcast di rumah sendiri. Amin, amin. Ya, kalau dari saya mungkin untuk Electrician yang ada di Mojokerto Raya ya khususnya ini terima kasih. Kak, saya ingin ucapkan selamat Hari Pelanggan Nasional ya, karena ini masih bulan September untuk ada momennya. Jadi segera dimanfaatkan terkait kado listrik ceria dari PLN yang rumahnya butuh dayanya lebih besar, segera tambah daya, mumpung 50%, kapan lagi ada 50% ya tambah daya biayanya. Jadi periodenya juga singkat sampai dengan tanggal 17, jadi monggo dimanfaatkan mulai dari bisnis, industri, rumah tangga, terutama rumah-rumah yang mungkin nambah perabotan ya, nambah kulkas, nambah AC, ataupun rumah ibadah yang nambah AC atau nambah nambah AC atau nambah kipas, bisa untuk dimanfaatkan promo ini. Mungkin itu dari saya. Makasih Mas Haji. Mbak Liza, saya minta Mbak Liza tentang pembayaran dan juga tentang edukasi ke masyarakat atau Electrician. Silakan. Terima kasih Cak Kerto. Jadi sebelumnya saya juga ngucapin ya selamat Hari Pelanggan Nasional. Kemudian untuk terkait pembayaran, jadi harapan kami di mana periode pembayaran rekening listrik itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Jadi minta tolong untuk pembayarannya tepat waktu, karena ketika pembayaran itu belum dilunasi, maka per tanggal 21 pun itu pasti akan kami datangi. Nah, kami datangi karena pelanggan belum melakukan pembayaran rekening listrik, dan nanti kalau belum ada pembayaran rekening listrik, maka akan dilakukan pemutusan sementara sampai akan penyambungan kalau pelanggannya sudah bayar. Kemudian terkait edukasi ya, sama yang disampaikan dari Mas Arief tadi, bahwa sekarang ini juga musimnya layang-layang tadi. Nah, minta tolong untuk mungkin Electrician yang punya anak, punya saudara, ponakan, nah diedukasi juga jangan bermain layang-layang di dekat jaringan. Karena saya pernah ini pengalaman Cak Kerto, ketika saya melihat main layang-layang. Nah, ada anak kecil kan. Oh, iya. Anak kecil ini sederet main layang-layang. Saya datangi.
sini mau saya edukasi, saya dipikir penculik. Oh iya, jangan-jangan Mbak Lisa tanya gini, di sini mana ya ada yang jual kepala anak kecil ya? Langsung lari ya. Takut mungkin ya. Jadi mau saya edukasi bahwa jangan main layang-layang dekat jaringan listrik, nanti akan mengganggu dan terjadi pemadaman. Lari sama senyum-senyum ya. Saya anggap kayak anak saya sendiri, mungkin dia takut ya. Seperti harapannya bermain layangan yang bijak gitu ya Mbak Lisa. Oke. Yap, terima kasih untuk Mas Arief, Mas Reci, dan Mbak Lisa. Terima kasih. Semoga ini mengedukasi dan bisa menjawab dari semua pertanyaan dari pikiran Anda ya, para elektrisen. Saya Cak Kata terima kasih, dan akhir kata terima kasih buat teman-teman PLN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.